Hai semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Syarifah Azura. Jadi di video kali ini aku mau buat ide jualan jajanan seribuan. Ini tuh gampang banget ya teman-teman cara membuatnya. Udah gitu untuk bahan-bahannya gampang didapatkan. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung aja ke bahan yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini ada 180 gram gula pasir. Lalu ada 4 lembar daun pandan yang sudah aku potong bagi dua. Dan ada 100 gram tape. Untuk langkah yang pertama, di sini kita mau blender dulu daun pandannya. Di sini aku potong kecil-kecil ya. Sebenarnya lebih bagus potong pakai gunting biar lebih cepat. Cuman guntingnya lagi nggak ada, jadi pakai pisau aja. Kemudian di sini kita masukin 100 ml air sebagai tambahan untuk supaya lebih gampang di blendernya. Oke, setelah di blender kemudian kita saring ya supaya si air dan ampasnya itu terpisah. Nah, teman-teman, kenapa di sini aku menggunakan pandan supaya lebih terasa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah nggak ada daun pandan, bisa diganti dengan pewarna makanan rasa pandan. Selanjutnya kita masukin gula pasir. Setelah semua bahan tercampur, kemudian di sini kita masak sampai dia mendidih ya, teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk-aduk juga. Nah, di sini juga aku tambahin sedikit garam supaya lebih gurih ya rasanya. Dan jangan lupa juga untuk diaduk-aduk supaya semuanya tercampur rata. Oke, sambil diaduk-aduk, kita tunggu sampai dia mendidih, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan aja. Lalu kita dinginkan ya. Oke, kita masuk ke bagian 2. Di sini pertama aku masukin tapenya dulu, ini sekitar 100 gram. Kemudian di sini kita haluskan ya. Nah, kalau misalnya ada kayak tangkai dekat tengahnya itu kita buang aja. Nah, kita banyak-banyak kita haluskan aja ya, banyak. Nah, kita haluskan seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau udah kita masukin tepung terigu, ini sekitar 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu biasa. Kemudian kita sisihkan. Kemudian kita siapin air sekitar 250 ml dan santan kara. Ini sekitar 65 ml ya. Kemudian kita campurin aja keduanya. Lalu diaduk-aduk supaya tercampur rata. Oke, kemudian di sini aku tambahin 1 sendok makan ragi instan. Langsung aku campurin aja ke tepungnya. Kemudian aku masukin santan yang sudah aku campur dengan air yang tadi ya. Lalu di sini kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau sudah, kemudian di sini aku masukin air pandan yang sudah kita buat di bagian pertama tadi ya. Sebelumnya itu harus didinginkan dulu ya teman-teman, baru kita masukkan. Nah, di sini aku masukin aja semuanya, lalu aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, karena warna hijaunya kurang, jadi di sini aku tambahin lagi dengan pewarna makanan warna hijau rasa pandan. Untuk teman-teman, kalau misalnya nggak mau menggunakan daun pandan ya, bisa menggunakan yang lebih praktis yaitu pasta pandan atau pewarna makanan rasa pandan boleh juga. Oke teman-teman, kalau misalnya semua bahan sudah tercampur rata dan sudah tidak ada lagi bahan yang bergerindil ya, kemudian kita diamkan selama 1 jam. Nah teman-teman, di sini itu teman-teman bisa langsung pindahkan aja. Sebelum didiamkan itu, teman-teman bisa pindahkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin sebelumnya.
bisa pindahkan ke situ, tapi di sini aku enggak ya. Jadi aku diamkan itu di tempatnya itu. Jadi kalau misalnya sudah mengembang baru aku pindahkan ke loyangnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa diolesi dengan margarin ya sebelumnya. Nah, teman-teman, sebenarnya yang lebih praktis itu kita masukin aja gitu ya, karena langsung ke loyangnya itu sebelum kita diamkan selama 1 jam. Cuman karena aku sudah diamkan di tempatnya, jadi langsung aku tuangkan aja di loyangnya gitu. Untuk kukusannya ini sudah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan aja bolu kukus yang mau kita kukus. Ini kita kukus sekitar 25 menit ya, menggunakan api yang besar. Nah teman-teman, seperti ini dia hasilnya setelah kita kukus sekitar 25 menit ya. Nah, jadi untuk atasnya itu aku olesi dengan mentega. Oke teman-teman, setelah semuanya kita kasih mentega ya, lanjut untuk taburannya. Di sini aku menggunakan mesis coklat. Kita kasih aja keseluruhannya. Nah teman-teman, kalau misalnya nggak suka mesis bisa menggunakan kelapa yang dikukus sebelumnya, supaya kalau misalnya kita campur dia nggak cepat basi gitu. Oke teman-teman, seperti ini dia hasilnya. Ini adalah kue apem tape pandan. Ini tuh sebagai ide jualan ya, bisa dijual sekitar satunya 1000-an. Nah, ukurannya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya untuk dijual bisa dikecilkan lagi atau sesuai selera lah ya. Karena ini untuk makan aku buatnya, jadi aku potongnya agak besar-besar teman-teman. Untuk lebih lengkapnya teman-teman aku tulis di description box ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.